merupakan hasil dari kegiatan aktualisasi yang dilakukan kurang lebih 1 bulan. Pelaksanaan aktualisasi ini didasarkan pada isu adalah belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan pembelajaran mata kuliah survei cepat. Maka dari itu, gagasan yang ditawarkan adalah melakukan penyusunan instrumen kuesioner berbasis online dalam pelaksanaan pembelajaran mata kuliah survei cepat. Kegiatan pertama adalah mengusulkan rancangan aktualisasi kepada pimpinan, di mana tahapannya meliputi yang pertama, melakukan persiapan bahan rancangan aktualisasi, kemudian melakukan komunikasi dengan coach dan mentor, meminta saran dan masukan, serta meminta izin pelaksanaan aktualisasi di kampus. Kegiatan kedua yaitu melakukan koordinasi dan diskusi dengan tim pengajar mata kuliah. Tahapannya adalah mempersiapkan sarana dan prasarana diskusi. Yang kedua, pemaparan rancangan aktualisasi kepada tim pengajar. Dan yang terakhir, meminta saran ataupun masukan dari tim pengajar mata kuliah demi kelancaran pelaksanaan aktualisasi. Kita masuk di kegiatan ketiga, yaitu melakukan pembekalan penyusunan instrumen kuesioner dengan tim pengajar dan mahasiswa. Di mana tahapannya yang pertama, melakukan studi pustaka dan penelusuran literatur. Yang kedua, memberikan materi pembekalan kepada mahasiswa atau tim survei. Yang ketiga, membentuk kelompok diskusi. Dan yang terakhir, melakukan finalisasi instrumen kuesioner manual. Kegiatan keempat adalah melakukan digitalisasi instrumen kuesioner survei cepat. Dengan tahapan yang pertama, menyiapkan instrumen kuesioner survei cepat yang telah difinalisasi sebelumnya secara manual. Yang kedua, melakukan digitalisasi kuesioner menggunakan Google Form. Kemudian, peninjauan kuesioner sebelum kita finalisasi. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi kuesioner atau Google Form sebelum kita melaksanakan survei. Kita sampai di kegiatan terakhir, yaitu melaksanakan survei berbasis online, di mana tahapan kegiatannya meliputi yang pertama, mempersiapkan instrumen kuesioner berbasis online yang telah disusun sebelumnya. Yang kedua, melaksanakan survei berbasis online dengan cara mahasiswa atau tim survei sudah mulai dapat menyebarkan Google Form tersebut di responden yang telah ditentukan. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi survei. Evaluasi survei ini dapat dilihat dari laporan atau hasil survei yang telah dilakukan oleh mahasiswa atau tim survei. Kita bisa lihat video berikut ini. Metode penelitian ini menggunakan uji univariat dan dianalisis menggunakan analisis deskriptif dengan dibantu program SPSS. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 50 orang yang berasal dari populasi mahasiswa yang berdomisili di Sumatera Selatan, Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Waktu yang kami gunakan untuk melakukan survei ini dimulai dari tanggal 23 Maret sampai 25 Maret 2020 melalui survei secara online menggunakan kuesioner dari Google Form. Berikut akan ditampilkan hasil survei mengenai sanitasi dasar rumah. Dari hasil survei yang telah dilakukan terhadap 50 responden mahasiswa Fakultas Ekonomi yang berdomisili di Sumatera Selatan dapat disimpulkan bahwa sanitasi dasar rumah yang dimiliki responden sudah cukup baik. Berdasarkan dari data-data yang telah disajikan dari hasil kuesioner, dari data jenis jamban yang paling banyak digunakan yaitu jamban duduk, jamban leher angsa. Untuk pengolahan sampah yang paling banyak responden melakukan dengan cara dikumpulkan dan kemudian diangkut oleh petugas pengumpul sampah. Sumber air bersih yang paling banyak digunakan responden yaitu dengan PDAM dan sumber gali dengan pompa listrik.